Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Dinda dan Novitasari, Eka Damayanti, Ais Muzayana, Juwita Puspitasari, dan Cindy Alimah. Kami akan mempresentasikan proyek Zahir dengan judul pengelolaan data akuntansi pada CV Mega Mobil Zahir Accounting versi 6. Adapun sejarah Zahir, yaitu Zahir versi 6 adalah sebuah software bisnis finansial terbaik dan termudah digunakan, memiliki fasilitas lengkap dan dapat diandalkan. Zahir juga dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usaha tanpa mengharuskan pengusaha dan manajemen perusahaan untuk memahami teori akuntansi terlebih dahulu. Adapun juga informasi umum perusahaan, yaitu CV Mega Mobil Service adalah sebuah bengkel yang bergerak di bidang penjualan spare part dan jasa servis. Bengkel ini mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan sangat bertanggung jawab untuk memperbaiki sebuah mobil atau setiap mobilnya. Banyak juga masyarakat yang sudah mengakui dan mempercayai bengkel mobil Mega ini sebagai pelayanan terbaik. Kita akan membuat data baru dengan nama perusahaan CV Mega Mobil dengan alamat Jalan Raya Mars nomor 15, negara Indonesia, di kota Jakarta, dengan kode pos 123091, telepon 021 02 89 388, dengan email cvmegamobil@gmail.com. Lanjutkan dengan periode Januari tahun 2021 Zahir. Lalu kita proses. Selanjutnya kita isi saldo awal. Kas 75 juta. Lalu bank 50 juta. Lalu piutang usaha 20 juta. Selanjutnya persediaan 70.700.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka
12 juta. Selanjutnya peralatan. Ternyata mesin dan peralatan disatukan. Selanjutnya, kita masukkan akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, yaitu 3.500.000. Lalu kita masukkan kendaraan, yaitu 150 juta. Lalu kita masukkan akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, yaitu 3.500.000. Dan kita masukkan lagi akumulasi penyusutan kendaraan, yaitu 15 juta. Lalu setelah itu kita masukkan lagi utang usaha sebesar 30.500.000. Lalu masukkan lagi. Setelah itu kita lanjutkan saldo awal piutang usaha. Ini adalah pengisian saldo awal akun, yaitu kita isi utang gaji dan upah sebesar 3.150.000. Lalu kita isi lagi, yaitu laba ditahan 75 juta. Lalu kita pengisian lagi. Ke modal yang disetor, yaitu 278.550.000. Setelah itu kita klik proses. Lalu kita lanjut ke data nama alamat. Selanjutnya kita buat data customer. Klik data-data, data nama dan alamat. Ganti dengan customer. ID-nya CO001 dengan nama perusahaan CV Putra Sejahtera. Lalu kita klik rekam. Kedua, dengan ID CO002, nama perusahaan Toko Murni Spare Part. Lalu kita klik rekam. Kalau kita klik ya. Lalu yang ketiga, dengan ID CO003 dengan nama perusahaan Bengkel Utama Mobil.
Lalu kita klik rekam. Lalu selanjutnya kita buat data supplier. Ganti terlebih dahulu tipenya dengan vendor. Yang pertama V01 dengan nama perusahaan CP Aman Mandiri. Lalu kita klik rekam. Yang kedua F02 dengan nama perusahaan CP Daya Mandiri. Lalu yang ketiga F03 dengan nama perusahaan CV Aura Jasa. Lalu kita klik rekam. Ini salah. Harusnya vendor. Kita ganti dengan vendor. Lalu kita klik rekam. Sudah. Ketika sudah direkam dan dimasukkan ke data, ini adalah data-data vendor, supplier, dan customer. Selanjutnya kita input data produk. Pertama kita tambahkan data persediaan barang, yaitu kita input dulu dengan kelompok barang, yaitu jasa servis. Kode barang JS01 dengan deskripsi ganti oli. Dengan harga jual satuannya yaitu 150.000. Setelah itu satuan dasarnya yaitu masukkan pitch karena tidak ada pilihan lagi. Setelah sudah diinput semua, lalu rekam. Setelah sudah selesai, selanjutnya kita tambahkan lagi data produk dengan kode 0/01. Kelompok barangnya yaitu kelompok 1 dengan deskripsi oli sel helix dengan kelompok barang produk 1.
Stok maksimal barang yaitu kita cuma punya 40. Lalu harga jual satuannya yaitu 75.000. Setelah selesai di-input, lalu kita rekam. Setelah kita rekam, ini adalah produk jasa yang sudah didata atau di-input ke dalam data produk. Seperti ada jasa servis dan produk lainnya yang tersedia di dalam bengkel. Bisa lihat di dalam video tersebut. Yaitu kita masuk ke harta tetap. Kita masukkan nama. Sebelum masukkan nama, kita masukkan kelompok aktiva dulu, yaitu kendaraan roda 4 dengan nama mobil pick up. Tanggal belinya yaitu tanggal 2 bulan Januari 2016. Dengan harga beli yaitu 150 juta. Dan nilai residusnya yaitu sebesar 15 juta. Umur ekonomisnya yaitu bisa disebut juga umur mobilnya itu 10 tahun. Setelah direkam nanti akan muncul Jahir Special Education 6. Bisa dilihat di tampilan video. Setelah direkam nanti ada konfirmasi seperti ini. Nah ini hasil data harta tetap mobil pick up. Bisa dilihat dalam video tersebut. Setelah kita input data tetap, lalu kita lanjut ke kas atau bank, yaitu kas keluar. Nama akun kasnya yaitu kas kecil. Dengan ID kita lihat CO 004 dengan nama perusahaan yaitu Toko Sina. Lalu kita rekam. Klik OK. Lalu kita pilih CO 004 Toko Sinar. Setelah kita isi, lalu kita ubah cek no dengan BKKN step 001 dengan tanggal 01/01/2021. Dengan jumlah sebesar yaitu 150.000.
Setelah itu kita lanjut dengan kode, tekan kode, lalu nanti muncul, pilih Setelah itu, kita tekan dengan beban, iklan atau promosi dengan nama akun. Selanjutnya, kita berikan nilai seharga 150.000. Ketika sudah selesai, lalu kita rekam. Selanjutnya kita masuk ke penjualan. Yang pertama yaitu pembayaran piutang usaha. Lalu dengan kode toko murni spare part dengan cek nomor BKN 01 dengan tanggal (03/01/2021) dengan memo penerimaan piutang. Lalu masukkan kode invoice. Setelah sudah memasukkan kode invoice, setelah itu lalu kita ubah jumlah bayar menjadi 5 juta. Setelah jumlah bayar diubah menjadi 5 juta, yaitu kita klik rekam. Dan nanti muncul hasil invoice. Penjualan, masuk ke order penjualan, nama pelanggannya atas nama CV Putra Sejahtera, klik OK dengan nomor F-001 pada tanggal 5/1/2021. Pada saat mengisi saldo awal persediaan, kita masuk ke kode, kita masuk ke data persediaan, stok awalnya 30 dengan harga Rp200.000. Kita rekam, klik OK. Masuk ke order penjualan, kemudian tambah data,
dengan nama pelanggan CV Putra Sejahtera. Dengan nomor F-001 pada tanggal 5/1/2021 dengan pembelian oli Shield Helix sejumlah 5 dengan total harganya 375.000. Kita masuk ke data pajak, klik rekam. Penjualan, order penjualan. Kita masuk dengan nama pelanggan CV Putra. Ya, maaf. Kita buat data baru dengan ID-nya atas nama C01. Atas nama Bapak Tony. Klik iya. Kita klik atas nama Bapak Tony. Kemudian oke. Kita pembelian pada tanggal 7 Januari 2021. Dengan pembelian servis total 1, dengan harga 350.000. Kita masukkan PPN. Nama karyawannya atas nama Muhammad Roshid.
Kemudian kita rekam. Masuk ke order penjualan kembali dengan nama pelanggannya. Kita buat data baru dengan ID-nya CO-006 atas nama Bapak Romli. Klik rekam. Ya, kita masuk Bapak Romli. Oke. Dengan nomor SO-nya F-002. Pembelian pada tanggal 8 Januari 2021. Masukkan barang. Beliau membeli ganti oli sejumlah 1. Dengan total keseluruhan 150.000. Kemudian kita rekam. Selanjutnya kita masuk ke kas dan bank. Masuk ke kas keluar. Penerima akun kasnya kas. Penerimanya kita buat data baru dengan tipe orders dengan nama PLN. Klik rekam. Ya. Oke. Dengan nomor BK-002 pada tanggal 15 Januari 2021. Kita cari akun beban biaya. Dengan sejumlah, kita buat data baru dengan sejumlah 3 juta.
Kemudian kita rekam. Kita masuk ke order penjualan. Dengan nama pelanggan, kita buat data baru. CO-007. Maaf, kita ganti dengan vendor CV Daya Mandiri. Kemudian kita rekam. Ya. Kita keluar dulu. Kita masuk ke pembelian, order pembelian. Dengan nama pemasoknya CV Daya Mandiri. Pada tanggal 25 Januari 2021, kita membeli oli kastrol 20 piece, harga satuannya 80.000. Diskonnya 5%. Kemudian kita membeli ban luar sejumlah 20 dengan harga 420.000 per piece. Kita membeli kampas rem (15 piece), harga satuannya 280.000 dengan total keseluruhan 9.920.000. Nama karyawannya atas nama Firman. Klik rekam. Kita masuk ke retur pembelian. Nama pemasoknya atas nama CV Aura Jasa. Maaf, atas nama CV Daya Mandiri. Yang diretur ban luar sejumlah 2 piece
pada tanggal 26 Januari 2021. Kemudian kita masuk ke kas dan bank. Kas keluar, akun kasnya, bank, nama penerimanya, Firman. Pada tanggal 25 Januari 2021, beban gaji dan iklan, dan upah. Rp3 juta. Kemudian klik rekam. Kita lihat di laporan. Inilah hasil laporan keuangan tahun 2021 dari bulan Januari hingga Desember.
Dan ini juga ada hasil dari neraca saldo. Bisa dilihat dalam video tersebut. Ini juga hasil dari rugi laba periode bulan Januari hingga Desember 2021. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.